Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-40 dari 80 topik. Klasifikasi hukum, bagian pertama. Secara umum, hukum adalah himpunan kaidah, berisi keharusan atau larangan tentang tingkah laku manusia. Kaidah-kaidah mana memang dianut dalam masyarakat. Berangkat dari pandangan tersebut, terdapat beberapa penggolongan hukum dari berbagai kriteria yang dipahami oleh para sarjana. Hukum perlu dicari sistem klasifikasinya yang mungkin dapat diadakan, dengan tujuan, 1. Supaya dapat memperoleh suatu pengertian yang lebih baik, jadi terkandung nilai-nilai teoritis. 2. Supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum, jadi terkandung nilai-nilai praktis. Mengenai tujuan praktis dalam melakukan klasifikasi hukum, selanjutnya dapat memberi petunjuk-petunjuk umum bagi 1. Para anggota badan-badan kenegaraan, fungsionaris hukum seperti hakim-hakim dan para pejabat administrasi untuk membuat aturan-aturan hukum. 2. Orang lain dalam kedudukan perseorangannya, sebagai kuasa dan pembela yang berkepentingan, untuk mentaati aturan hukum. Ahmad Sanusi mengemukakan bahwa berlakunya hukum selalu berkaitan dengan 1. Sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber itu. A. Hukum tertulis. Meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara dan sebagian kecil hukum adat. Dalam hukum undang-undang dibedakan lagi antara hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasi. B. Hukum tidak tertulis. Meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum ilmu dan hukum revolusi. 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya. A. Kepentingan perseorangan. Misalnya, kepentingan tentang nama, tempat tinggal, perkawinan, warisan, harta benda kekayaan, kegiatan jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa antara seseorang dengan orang lain, maupun jual-beli, sewa-menyewa dengan negara. Hal tersebut termasuk hukum privat. B. Kepentingan masyarakat. Misalnya, mendirikan tempat permusyawaratan desa, gedung sekolah, pembangunan jalanan, saluran irigasi, pengairan dan lainnya. C. Kepentingan negara. Misalnya, kepentingan dalam membentuk negara beserta alat-alat perlengkapannya, dan memberikan kekuasaan serta cara-cara melaksanakan kekuasaan tersebut. Kepentingan keamanan daerah negara, kepala negara ataupun tiap anggota masyarakat dalam negara itu sendiri dari serangan-serangan musuh atau pengacau maupun memelihara kepentingan-kepentingan timbal balik dengan negara lain. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara dalam kedudukannya yaitu hukum privat. Sedangkan, hukum yang mengatur kepentingan masyarakat disebut sebagai hukum publik. A. Hukum privat. Meliputi hukum perdata, hukum dagang dan hukum privat internasional. B. Hukum publik. Meliputi hukum negara, hukum tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana. 3. Dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain. A. Hukum antar waktu. Suatu hubungan hukum antar waktu itu ada apabila lebih dari satu aturan hukum yang selama jangka waktu tertentu secara berurutan menguasai suatu acara tertentu. Selain itu, hukum antar waktu disebut dengan istilah lain hukum intertemporal atau hukum transitoer atau hukum peralihan. Hukum antar waktu merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi karena silih bergantinya suatu undang-undang atau peraturan yang berlaku. B. Hukum antar tempat. Hubungan antar tempat itu ada apabila dalam suatu negara mengenai suatu hal pada waktu yang sama terdapat lebih dari satu aturan yang berlaku pada masing-masing daerahnya. Akan tetapi terdapat hal-hal yang mempertemukan aturan-aturan hukum tersebut. Hukum antar daerah atau hukum interlokal juga disebut dengan hukum interteritorial. Hukum antar daerah adalah hukum yang menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul karena terjadi adanya hubungan hukum antara orang-orang dari berbagai daerah atau teritori yang sistem hukumnya berbeda dalam satu negara. C. Hukum antar golongan. Hubungan antar golongan itu ada apabila dalam suatu negara dan satu waktu yang sama terdapat lebih dari satu golongan masyarakat yang masing-masing mengenai acara yang sama mempunyai aturan hukumnya masing-masing, tetapi ada unsur yang mempertemukan aturan itu satu sama lain.
Hukum antar golongan disebut juga dengan istilah hukum intergentil, merupakan keseluruhan aturan hukum yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena adanya hubungan hukum intergentil, artinya persoalan-persoalan hukum yang timbul karena hubungan berbagai golongan yang berbeda dan mempunyai sistem hukum yang berbeda dalam satu negara. Misalnya, di bidang hukum, perkawinan antar umat yang berbeda agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu antar golongan yang menurut Wiryono Projodikoro, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrokan antar berbagai hukum dengan tiada perbatasan. Selanjutnya, dalam hukum antar golongan terdapat beberapa asas, yaitu, 1. Bahwa istri mengikuti status suaminya. 2. Barang warisan diatur menurut hukum yang meninggal, pewaris. 3. Pengakuan anak dilakukan menurut hukum laki-laki yang mengakuinya. 4. Tanah mempunyai status hukum sendiri, terlepas dari status hukum pemiliknya. 5. Tentang perbuatan melawan hukum dipakai hukum dari si pelaku. D. Hukum antar agama. Hukum antar agama itu ada bila perbedaan aturan-aturan itu karena perbedaan agama yang dipeluk golongan-golongan hukum yang bersangkutan. Hukum antar agama adalah hukum interreligius, yaitu keseluruhan aturan hukum yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena terjadinya hubungan hukum antar agama. Misalnya, perkawinan warga negara Indonesia yang berbeda agama, antar agama. Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang, yang menjadi dasar terjadi perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Hukum privat internasional. Hubungan privat internasional itu ada bila aturan-aturan hukum yang berbeda itu dikarenakan perbedaan negara dan karena itu pula perbedaan hukum yang berlaku bagi masing-masing warga negara yang bersangkutan. 4. Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum. A. Hukum formal. Ketentuan-ketentuan tentang cara terjadinya suatu hubungan hukum, berlangsungnya dan berakhirnya hubungan hukum tersebut. B. Hukum material. Ketentuan-ketentuan yang mengatur wujud dari hubungan-hubungan hukum itu sendiri. Dalam setiap hubungan hukum, para subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban, mungkin secara sepihak mungkin secara timbal balik. Dalam hubungan hukum antara subjek dengan objek hukum terdapat suatu kewenangan subjek hukum terhadap objeknya, baik hak kebendaan, hak sewa, atau hak memegang saja. Hubungan-hubungan hukum inilah yang dimaksud dengan hukum material. 5. Klasifikasi menurut kerja dan pelaksanaan sanksi. A. Hukum kaidah. Hukum kaidah adalah ketentuan-ketentuan hukum, baik publik maupun privat, di mana dinyatakan ada perintah atau larangan tentang sesuatu. Jadi, apabila ada persetujuan, timbul hak kewajiban. Jadi, diketahui hal-hal yang diharuskan, diperbolehkan atau dilarang dan dijanjikan untuk diperbuat oleh seseorang. B. Hukum sanksi. Hukum sanksi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan apakah hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang melanggar kaidah-kaidah undang-undang atau kaidah-kaidah hukum lainnya. Dari sudut kerjanya, hukum terdapat hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. A. Hukum yang memaksa. Hukum yang dalam keadaan apapun harus dilaksanakan oleh pencari hukum dan fungsionaris. Ia tidak membolehkan penyimpangan. Suatu penyimpangan dari hukum memaksa menyebabkan timbulnya akibat bahwa perbuatan tersebut tidak sah, dapat dinyatakan batal, atau batal menurut hukum. Selain itu, pelaku juga dapat menderita sanksi hukumannya. B. Hukum yang mengatur. Hukum mengatur tidak memaksa, tetapi memaksanya hukum yang mengatur itu tergantung dari syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka memaksalah hukum yang mengatur itu seperti hukum memaksa, baik kepada pencari hukum maupun kepada fungsionaris. Itulah materi topik ke-40 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.